Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bacakan pertanyaan ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana menjaga niat di dalam hati, lisan, dan perbuatan agar menjadi amal yang diterima Allah Ustadz? Bagaimana jika diuji dengan harta agar bisa selamat di dunia dan di akhirat dengan harta yang berlimpah Ustadz? Jazakumullah khairan. Belajar untuk menjaga batin, mungkin ini bukan teori yang ringkas kemudian bisa dipraktekkan sekali, tapi itu perjalanan panjang. Sehingga saya sendiri juga sedang belajar, mungkin Bapak Ibu juga sedang belajar bagaimana bisa menjaga hati untuk selalu ikhlas, baik dalam amal perbuatan, ucapan, maupun aktivitas yang lain. Yang pada prinsipnya ada satu yang perlu kita ingat. Tidak ada balasan dan pujian yang berarti bagi hamba selain balasan dan pujian dari Allah. Kalau kita bisa mengkondisikan itu, insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa lebih ringan ketika kita beramal. Dalam arti gak ngejar balasan orang, gak ngejar pujian orang. Karena bagi kita ini semuanya gak ada artinya selain balasan dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita diuji oleh Allah dengan kekayaan, seperti teori zuhud yang tadi disampaikan oleh Imam Ahmad. Sepanjang kekayaan itu tidak membuat kita jadi makin bangga, makin merasa hebat, merasa hidupnya terjamin dan seterusnya, alhamdulillah, insya Allah Anda terhitung sebagai orang yang zuhud dalam urusan dunia. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Izin bertanya, sejauh mana kita boleh menikmati dunia? Benarkah statement jika kita boleh membeli barang bagus untuk kita nikmati sebagai tanda berterima kasih kepada diri sendiri Ustadz? Jazakumullah khairan. Kita boleh menikmati dunia, pertama sepanjang itu halal, satu ya. Yang kedua, bahwa dunia yang kita nikmati tidak sampai menyebabkan kita meninggalkan kewajiban. Sehingga saat Anda beraktivitas dunia tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian ada satu yang mungkin saya sarankan untuk jadi catatan. Keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebutkan dalam tafsir, mudah-mudahan ada di Al-Baghawi atau Ibnu Katsir. Nah, baik, tafsir Al-Baghawi. Nah, di tafsir Al-Baghawi, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kafa sarafan alla yashtahi ar-rajulu syai'an illa ishtarahu fa akala. Cukuplah orang itu disebut boros setiap kali dia pengen sesuatu pasti dikejar untuk bisa mengkonsumsinya. Jadi mohon maaf, budak kuliner seperti ini. Pengen makan apa? Ayo geruduk-geruduk ke sana, rombongan ke sana. Pengen makan apa? Ke sana. Ini lagi musim durian, datang ke sana untuk nyari durian. Jadi bisa tercela kalau misalnya orang, saya pengen ngejar musangking, sampai datang ke Malaysia hanya untuk beli musangking. Pengen makan apa? Datang ke Korea hanya untuk makan itu. Pengen makan apa? Datang ke Jepang hanya untuk menikmati itu. La haula wala quwata illa billah. Ada orang yang sampai keluar kota hanya untuk ngejar kuliner. Wah, di sana ada makanan enak nih. Datang ke Solo, antri, udah macet di perjalanan, sampai di sana antri panjang, belum dapat meja, dia berdiri dulu. Ya, setelah dapat meja, antri pesanan, antri.
Hanya untuk memperjuangkan satu kali makan, dia butuh waktu 4 jam. Saya heran kalau ada orang yang terlalu ngejar bakmi Jawa. Masya Allah. Di mana? Di sini enak. Ya, cuman korban viral. Katanya enak, katanya enak. Terus ditungguin. Jam 8 sampai jam 11 baru dapat. Saya dapat cerita salah satu teman tuh. Dia ngetem jam 8 sampai jam 11 baru dapat. Masya Allah. Pak, buat apa? Kenapa nggak ditinggal? Udah bayar duluan. Udah tinggalin aja. Sehingga dia terbuang waktunya sia-sia, terlalu lama untuk nungguin hanya untuk mendapatkan satu porsi makanan. Kafa sarafan alla yastahi rajulu syai'an illa ishtarahu fa'akala. Cukuplah orang disebut boros, setiap kali pengen sesuatu langsung dikejar lalu dia makan. Dan cukup banyak orang seperti ini keadaannya. Wallahu alam. Sehingga Anda boleh saja menikmati dunia dan kekayaan yang ada, tapi jangan sampai pada tingkatan seperti ini. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Barakallahu fikum. Bagaimana prakteknya dengan benar dari sebuah perkataan bahwa harta itu hanya di tangan tapi tidak di hati Ustaz? Jazakumullah khairan. Kalau bicara praktek, berarti kan perlu ada contoh ya. Intinya saat harta itu bertambah, dia nggak bangga, dia biasa saja. Sebaliknya ketika harta itu berkurang, tidak sampai membuat dia sedih. Contoh sederhana ya. Apa yang akan Anda alami ketika ada perabotan Anda rusak? Misalnya Anda punya piring yang paling disenangi atau gelas paling disenangi, pecah gitu ya. Pecah gitu ya. Sudah. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? 1, memarahi suami. 3, memecah piring yang lain. 4, gugat cerai. Gugat cerai. Ini yang mecahin suami ya. 3, misalnya keluar rumah, atau bagaimana? Atau diam saja nangis. Nah, ketika dalam posisi ketika orang itu terlalu cinta kepada misalnya tas branded dia, sepatu branded dia, tapi tiba-tiba rusak, dan yang rusak orang lain. Misalnya yang rusak saudaranya, atau yang rusak anaknya, atau yang rusak siapapun, tetangganya misalnya. Emosi nggak dia? Emosi Pak, emosinya berlebihan itu Pak, sampai nggak diam-diam itu, Masya Allah. Nah ini berarti dunia ada di hatinya. Saking cintanya dia kepada benda itu menyebabkan dia emosi ketika kehilangan dunia itu. Tapi bagi mereka yang dunia tidak hanya di dunia tidak di hati, hanya di luar. Mobilnya penyok baret, biasa aja, nggak kepikiran. Karena dunia hanya ada di tangan, tidak di hati. Dibutuhkan kendaraan itu, tapi tidak dimasukkan dalam batin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah sebaiknya kita menahan beramal supaya tidak masuk neraka dengan seperti penjelasan 3 golongan yang tadi Ustadz jelaskan? Apakah tidak beramal lebih selamat jika kami sering melakukan amal karena dunia Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, kalau nafsu dunianya masih dominan, kemudian hampir semua aktivitas ibadahnya diarahkan untuk mendapatkan dunia, kayak tadi ya, puasa biar rezekinya lancar, sholat tahajud biar apalagi sukses, kemudian sholat duha biar rezekinya lancar. Rata-rata kan orang Indonesia kayak gitu, rezeki aja, sampai doa minta rezeki, hanya minta rezeki aja. Dari dalam pikirannya itulah obsesi. Sehingga untuk melihat gambaran obsesi kita, lihat doa yang paling sering kita baca. Kira-kira obsesi saya itu apa Pak? Dunia atau akhirat? Kamu doanya apa isinya?
mohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa, terus minta kepada Allah kelancaran rizki, kesehatan, kemudian diberi kebaikan dunia dan akhirat. Lalu apa lagi? Ya seputaran itu. Jadi dominan hanya minta rizki, dan itu yang paling dominan. Jadi doanya lebih kuat di bagian itu. Berarti itulah yang jadi obsesinya. Kalau itu yang jadi obsesinya, maka berlaku hadis tadi. Siapa yang dunia jadi obsesi tertingginya, maka Allah akan jadikan dia fakir. Fakir itu artinya butuh, selalu butuh. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Rasa fakirnya ada di depan matanya, dia akan selalu butuh. Lalu setelah itu wa farraqa alaihi syamlah, Allah cerai beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah, dan dunia yang diberikan kepadanya hanya apa yang ditakdirkan untuknya, sedikit. Kenapa? Karena dia terlalu menjadikan dunia sebagai obsesinya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Teman saya ketika akan berangkat tahsin qadarullah selalu ada orderan Ustaz. Beliau penjual, sehingga beliau sering izin berhalangan hadir karena saat jadwal tahsin sering bertepatan dengan orderan dadakan Ustaz. Bagaimana solusinya ya Ustaz biar tidak terlalu cinta dunia, karena beliau galau juga jika menolak orderan karena membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhannya Ustaz. Tetapi beliau juga ingin berangkat tahsin. Jazakumullah khairan. Bisa nggak diganti waktunya? Jadi misalnya karena melayani orderan sehingga dia tetap tahsin tapi cari waktu yang lain, itu mungkin sebagai solusi, sehingga yang bersangkutan tetap dapat dua-duanya. Mungkin karena beliau harus mencukupi kebutuhan keluarga dengan kerja melayani orderan, tapi di saat yang sama tetap berusaha untuk belajar sebisanya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, nenek saya berhutang ke bank dengan jaminan BPKB motor saya tanpa sepengetahuan saya, karena memang surat-surat semuanya atas nama nenek Ustaz. Suatu hari saya ingin menjual motor tersebut ke teman saya karena sangat butuh uang. Dan kebetulan motor tersebut memang jarang saya pakai, dan saya katakan bahwa BPKB-nya jadi barang jaminan di bank. Dan teman saya mau menerima itu. BPKB-nya nanti saja setelah nenek selesai membayar hutangnya. Apakah boleh saya menjual motor tersebut ke teman saya Ustadz? Jazakumullah khairan. Boleh, insya Allah tidak apa-apa. Dan hasil dari penjualan tadi kalau bisa dipakai menyegerakan utang nenek mungkin lebih bagus. Tapi cukup beresiko bagi pembeli nih. Nanti kalau nenek nggak bisa bayar, lalu bank mau narik motor itu, ya nanti yang jadi sasaran adalah teman Anda, karena dia yang bawa motor itu. Itu yang agak resiko. Meskipun kalau lunas, ya sehingga tidak sampai ada penarikan dari bank, transaksi yang kemarin dilakukan statusnya tetap sah. Wallahu alam. Demikian, semoga bermanfaat. Akan 10 juta ke seseorang dalam tempo waktu tertentu, tetapi pada waktu limitnya tertentu itu tidak bisa bayar misalkan. Terus saya mengambil barangnya gitu. Apakah itu hasil itu halal apa tidak gitu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Utangnya berapa tadi Pak? 10. Lalu Anda ngambil berapa puluh? 30. Baik. Tayyib. Jadi berkaitan dengan masalah utang ya. Utang 10 juta, ternyata yang berutang tidak bisa bayar. Apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan itu dalam Al-Quran. Jadi ceritanya begini Pak, orang yang utang dan tidak bisa bayar itu ada dua keadaan. Yang pertama,
dia mampu bayar tapi nggak mau bayar. Orang seperti ini masuk kategori sebagai orang dolim. Punya utang, mampu bayar tapi tidak mau bayar. Ini masuk kategori orang dolim. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda pembayaran utang padahal dia mampu bayar termasuk kezaliman. Karena dia orang dolim, maka orang dolim boleh dihukum nggak? Orang dolim boleh dihukum. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Menghalalkan kehormatan artinya dia boleh digunjing, sehingga diceritakan ke teman-temannya, langsung lapor di grup. Si A ini kalau utang nggak mau bayar, padahal dia gonta-ganti HP, mobilnya juga sudah ganti, utang ke saya nggak dibayar, langsung lapor ke grup. Nanti kan dia malu, oh ternyata saya dipermalukan kayak gini. Nah di saat dia dipermalukan seperti itu, nah sekarang kamu bayar utangmu, kalau enggak status ini akan saya kirim. Ancaman seperti itu boleh dilakukan karena orang ini adalah orang yang zalim. Yang kedua, halal bagi dia untuk dihukum. Nah halal dihukum di sini maksudnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang, sehingga disampaikan kepada pihak yang berwenang, si A itu punya utang ke saya 10 juta tapi dia nggak mau bayar. Nanti pihak yang berwenang ini akan ngurusi, karena hukum di Indonesia akan memiliki wibawa apabila ditegakkan sesuai dengan porsinya. Bisa jadi orang dolim ini akan dihukum. Dulu seperti itu dilakukan. Sehingga dulu kalau ada orang punya utang yang utangnya besar dan dia nggak bisa bayar, sementara dia ditagih oleh pemiliknya, maka bisa jadi dia itu dipenjara untuk mendapatkan hukuman. Salah satu di antara ulama yang pernah dipenjara karena utang bernama Muhammad bin Sirin. Itu pernah dipenjara karena utang. Karena utang boleh dipenjara, Masya Allah. Padahal dia seorang ulama. Sehingga orang itu boleh mendapatkan hukuman semacam ini. Selanjutnya, apabila yang bersangkutan tidak mampu untuk bayar utang 10 juta, tapi beliau ini sangat miskin, kayaknya nggak mampu untuk bayar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dia dalam kondisi kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka berikanlah waktu tunda sampai memudahkan bagi dia untuk membayar utang. Allah perintahkan untuk memberikan waktu tunda. Kasihani orang ini, dia punya utang, dia nggak mampu bayar, dia membutuhkan, jangan dipaksa, apalagi dikasih ancaman. Berikan waktu tunda. Dan para ulama mengatakan memberikan waktu tunda bagi orang yang punya utang yang nggak bisa bayar itu bagian dari kewajiban. Sudah? Tapi Pak, saya juga butuh. Sekarang solusi yang benar bagaimana? Boleh nggak modelnya seperti tadi? Anda datang ke rumahnya, ngambil apa yang bisa diambil ya. TV diambil, kulkas, motor, sapi, kambing. Itu ayam lagi ngerami, telurnya diambil. Misalnya ya. Biar semuanya bisa dijual. Boleh nggak seperti itu? Wallahu a'lam. Di negara kita saja seperti itu tidak boleh. Penyitaan harta milik orang lain itu termasuk melanggar KUHP. Sehingga tidak boleh orang ketika punya piutang lalu dia datang kepada orang itu terus ngambili barangnya, tidak boleh. Yang boleh
minta kepada yang bersangkutan, kalau kamu nggak punya duit, bisa nggak kamu bayar pakai barang? Itu boleh. Sehingga penawaran pribadi, kamu punya barang apa, bisa nggak kamu bayar pakai barang? Kalau dia mau, ya sudah, saya akan bayar pakai barang. Alhamdulillah. Sekarang barang-barang apa yang mau dibayarkan? Ini ada motor, ini ada TV, ini ada apa lagi, kulkas. Kira-kira ini kalau dinilai berapa? Boleh dijual keluar. Total 7 juta. Baik, sekarang saya terima 7 juta, kurang 3 juta, menyusul nanti. Boleh nggak? Boleh. Atas kerelaan pribadi siapa? Orang yang berutang. Kalau yang berutang seperti ini, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau model pemaksaan tadi, Pak, itu undang-undang negara saja dilarang, Pak. Makanya model bank apa tadi kok susah nyebutnya, Pak? Bank Emok, ya. Model bank Emok ini, ketika dia mengambil secara paksa motor atau kendaraan milik nasabah, Bank Emok itu kan dia tidak punya payung hukum yang kuat, karena dia tidak punya izin untuk usaha peminjaman uang. Ketika dalam kondisi seperti itu, dia ngambil secara paksa, itu boleh dilaporkan. Bank ini ngambil paksa rumah saya, mau ngambil paksa kendaraan saya, laporin aja. Dan dia akan takut dengan hukum, karena dia bisa ditutup usahanya dan bahkan disita. Makanya pemaksaan seperti ini dalam Islam tidak boleh, dan di negara kita juga dilarang. Sehingga solusinya bukan ngambil paksa, tapi minta kepada yang bersangkutan barang apa yang kira-kira bisa kau gunakan untuk bayar utangmu. Kalau itu boleh. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban pertanyaan dari Pak Ramdan tadi. Mungkin satu kesempatan untuk Ahwat, tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran jazakallah khairan atas kesempatannya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, jika ada seorang anak yang memiliki orang tua yang masih pendapatannya itu yang haram gitu Ustadz, misalnya dari bank, misalnya orang tuanya ini kerja di bank, kemudian memiliki anak. Namun anaknya ini sudah memiliki kemampuan untuk bekerja, sehingga anaknya sudah bisa menghidupi sendiri gitu kebutuhan sehari-harinya. Namun kondisinya anak ini masih ada di rumah orang tuanya, yang mana anak ini masih makan sehari-hari dengan orang tuanya, yang mana makanan itu dibeli dari hasil harta haram tersebut. Nah, jadi bagaimana status harta anak tersebut? Apakah harta anaknya itu termasuk ke dalam harta yang bercampur antara halal dan haram seperti itu? Dan bagaimana solusinya Ustaz? Syukran, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tolong yang belakang tenang dulu ya. Yang di belakang tenang dulu. Nah, adik-adik duduk manis, lihat ke depan. Kalau ada kasus seperti yang ditanyakan tadi, ini masuk live nggak pertanyaannya? Masuk ya? Baik. Ada orang tua yang dia pendapatannya haram, sementara ada anak yang dia sudah bekerja. Apa yang harus dilakukan? Memang orang tua itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Dan nafkah itu meliputi 3 hal: sandang, pangan, papan, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Sehingga bisa jadi anak ini sudah bekerja, tapi dia belum bisa mencukupi nafkah papan. Dia belum bisa kontrak rumah sendiri, belum bisa beli rumah apalagi, sehingga untuk nafkah papan dia belum bisa. Tapi untuk nafkah sandang dia bisa beli sendiri, nafkah pangan dia bisa beli sendiri. Baik, apabila dia bisa mengurangi ketergantungan dia kepada orang tuanya, karena dia sudah bekerja, sehingga bisa mencukupi sebagian dari 3 jenis nafkah tadi, maka
harus dia lakukan seperti itu. Misalnya sudah bekerja, berpendapatan, kalau makan beli sendiri bisa, atau bahkan ngasih makan orang tuanya, sehingga dia sampaikan kepada orang tuanya, udah yang belikan beras saya, yang belikan lauk saya, yang belikan apalagi saya, pokoknya ibu belanja apa nanti saya ngasih. Anda memberikan nafkah pangan kepada keluarga, orang tua, dan Anda ikut nebeng nafkah papan kepada orang tua. Insya Allah tidak masalah, sehingga dalam posisi ini Anda tidak memakan harta dari orang tua yang menurut anaknya itu harta yang dilarang untuk dimakan misalnya. Sehingga yang bisa kami sarankan, gunakan penghasilan yang dimiliki itu untuk mencukupi kebutuhan pribadinya semampunya, sehingga dia tidak bergantung kepada penghasilan yang dimiliki oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Terus Baik. Baterainya sudah habis. Berarti sudah selesai kajiannya. terus oke. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Abu Aidil dari Koramil 2403 Paseh. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, Ana mau tanya kaitannya dengan perlombaan atau turnamen bola. Saya sebagai petugas yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol kegiatan tersebut. Pertanyaannya, dengan pengontrolan tersebut saya mendapatkan amplop dari panitia. Bagaimana status amplop tersebut? Apakah halal atau haram? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau amplopnya sih nggak boleh dimakan. Sekarang isinya boleh nggak Pak dipakai Pak? Ini halal atau haram? Baik. Yang pertama begini ya. Yang pertama begini. Jadi kaidahnya, orang yang sudah bekerja di sebuah instansi tertentu, lalu dia ditugaskan untuk melakukan tugas instansi. Misalnya instansi Koramil, dia punya tugas untuk mengamankan kegiatan A, dan dia sudah digaji dari instansi ini kan, karena dia sebagai anggota sudah digaji oleh negara. Maka pada asalnya tidak boleh menerima pembayaran dari kegiatan A. Itu hukum asalnya. Kenapa nggak boleh? Karena masuk dalam kategori hadiah untuk karyawan. Masuk dalam kategori hadiah untuk karyawan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diberikan kepada karyawan itu termasuk harta ghulul. Harta ghulul itu kalau terjemahannya harta khianat. Misalnya bekerja di PGE, Pertamina Geothermal Energy, lalu dia ditugaskan untuk melayani klien Indonesia Power. Ketika dia datang ke Indonesia Power, kemudian melayani klien itu, dikasihlah amplop pribadi. Boleh atau tidak? Hukum asalnya tidak boleh. Bapak melakukan tugas dari instansi, sudah dibayar oleh instansi, maka sebenarnya Bapak tidak boleh dapat bayaran dari klien, sebab klien ini bayarnya ke instansi. Baik, ini hukum asalnya. Tapi Pak, ini tetap ngasih. Kalau ngasih, berarti amplop tadi diberikan ke instansi. Amplop tadi diberikan ke instansi. Jadinya peer to peer, dari instansi, dari lembaga ke lembaga. Ini ngasih, yang menerima lembaga, bukan pelaksananya. Sebab pelaksana ini dibayar oleh lembaga. Nah, nanti setelah terkumpul di lembaga, kembali kepada kebijakan lembaga.
lembaga ini mau menurunkan uang tadi kemana saja? Ke yang bertugas, boleh. Masih? Untuk misalnya sebagian dipotong untuk fasilitas di kantor, silahkan. Tapi sudah resmi jadi apa tadi? Properti milik, harta milik lembaga. Paham ini insyaallah? Terus kalau misalnya ngasihnya ke pribadi, Anda laporkan. Kalau ngasihnya ke pribadi, Anda laporkan. Sampaikan ke komandan, Pak Komandan, mohon izin, mohon maaf, saya dikasih amplop, nggak tahu ini isinya berapa. Kayak isi tipis, Pak Komandan. Makanya karena tipis saya laporin ya. Kalau tebel, lain cerita, Pak. Jadi, Anda laporkan. Nah, selanjutnya kebijakan atasan sebagai penanggung jawab dari lembaga itu untuk menentukan apakah nanti diserahkan kepada petugas atau dipotong sebagian untuk kantor, silahkan. Wallahu a'lam. Kita bacakan pertanyaan dulu. Ya. Kalau kita melakukan investasi barang tapi kita tidak pernah lihat fisik barangnya, apakah keuntungan yang kita terima termasuk riba? Contoh, invest 60 juta per bulan dapat keuntungan 5 juta. Pertanyaannya, apakah yang 5 juta itu riba? 5 jutanya per bulan flat. Iya. Ya, flat. Baik. Kalau kita invest, misalnya Anda di Jakarta invest ke Jogja ya. Anda punya kawan A di Jogja. Anda invest 100 juta, kirim ke Jogja. Lalu oleh A diwujudkan dalam bentuk kambing kurban, sekian ekor. Dan Anda nggak pernah lihat barangnya, paling cuma dikirimi foto. Ya. Itu pun di zaman kita mudah ngirim gambar. Andai kan dulu Pak, sebelum ada HP Android, sebelum orang mudah ngirim foto, harus pakai email, itu pun jarang karena internet belum ada misalnya. Kita cuma ditelepon, saya sudah belikan barang, jadi sekian ekor kambing. Idul Adha terjual semuanya. Terjual semuanya, sehingga dari 100 tadi untung 20 juta. Sudah? Boleh nggak kita menerima modal dikembalikan 100 plus bagi hasil 50-50 jadi 110? Boleh atau tidak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena akhirnya mengeluarkan uang 100, balik 110, begitu? Tidak, ini beda dengan yang tadi. Anda ini melakukan akad mudharabah, bukan akad jual beli. Kalau mudharabah, posisi A sebagai penerima modal sebagai apa ini? A sebagai penerima modal itu statusnya sebagai apa? Mudharib. Sebagai apa? Mudharib. Kajian bedah buku pengantar permodalan dalam Islam. Ada yang ikut, Pak? Ikut? Setiap subuh di ANB. Oh, enggak ikut ya. Di sini bukan pemirsa ANB ya. Di situ kita membahas tentang akad mudharabah dan musyarakah. Bukunya nggak ada di sini ya. Tentang pengantar permodalan dalam Islam. Jadi ketika Anda di Jakarta ngirim modal ke A di Jogja, lalu dia belikan kambing, meskipun Anda nggak lihat gambarnya dan seterusnya, status A ini mudharib. Nah, mudharib itu adalah wakil dari sahibul mal. Karena akad mudharabah itu masuk dalam kategori akad amanah. Karena itu insya Allah tidak masalah, sebab posisi A adalah sama dengan Anda, karena A mewakili Anda. Ada keuntungan tidak apa-apa. Nah, cuman yang jadi masalah, keuntungan itu tidak boleh flat 5 juta terus tiap bulan. Apa bedanya dengan bunga bank? Bunga bank fluktuatif, Pak. Yang ini flat. Kalau flat kan lebih syar'i. Kata siapa? Ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Kalau nggak salah Ibnu Rushd ya. Beliau menyebutkan ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilm. Para ulama yang saya ketahui mereka sepakat bahwa tidak boleh ada salah satu dari anggota mudharabah maupun anggota musyarakah
yang dia mendapatkan ribhun muayyan, keuntungan nilai tertentu dari transaksi mudharabah. Namun harus mengikuti hasil yang ada. Sehingga nggak boleh 5 juta flat. Pokoknya tiap bulan Bapak gampang 5 juta nanti saya transfer 5 juta. Nggak boleh kayak gitu. Bagi hasil itu tidak boleh berdasarkan modal. Modalnya berapa? 100. Bagi hasilnya berapa? 5% dari 100 juta. Itu kan 5 juta terus ya. Nggak boleh. Dan juga nggak boleh angka tertentu. Anda aman pokoknya nanti pasti keluar 5 juta per bulan. Nggak boleh. Hasilnya berapa? Ini sekian persen, ini sekian persen. Sehingga dia akan mengalami fluktuasi tergantung dari nilai hasil. Wallahu a'lam. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ditanyakan kan selalu menyerap bagi hasil. Sekarang kalau hasilnya rugi gimana, Pak? Baik, bagaimana kalau rugi? Kalau rugi, orang yang bekerja dia rugi kerja yang tidak dibayar. Dia sudah bekerja 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan rugi. Selama 4 bulan dia bekerja, sepeser pun dia nggak dapat bayaran. Dan itu dia rugi. Sementara kerugian pemodal ada di mana? Modalnya berkurang. Yang kemarin keluar 100 juta, sekarang tinggal 60. Sehingga sisa ini dikembalikan ke pemodal, pemodal duitnya berkurang, mudharib dia kerja selama 4 bulan nggak dapat apapun. Seimbang ya? Baik. Sehingga untuk bagi hasil itu berdasarkan kesepakatan 50-50, 40-60, tapi untuk kerugian berdasarkan apa yang dikeluarkan. Kalau dia keluar modal, berarti ruginya di modal. Kalau dia keluar kerja, ruginya di kerja. Wallahu a'lam. Ayo. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah pajak berkendaraan itu termasuk riba? Apakah pajak kendaraan termasuk riba? Jawabannya bukan riba. Di situ tidak ada praktek riba ya. Nggak ada praktek utang piutang, tidak ada praktek jual beli, tukar menukar, tidak ada. Tapi itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh negara untuk para pengguna kendaraan. Dia harus bayar pajak sekian rupiah sesuai dengan kriteria dari kendaraannya. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sebulan lalu saya diajak suami bertemu dengan seseorang. Dia ngajak gabung dengan Bitcoin dan menjelaskan kepada kami tentang Bitcoin. Setelah semua dijabarkan, suami saya masukkan uang 5 juta untuk awal. Walaupun yang akan dicari uang 500 juta untuk modal Bitcoin. Setelah saya pahami, saya bilang ke suami bahwa Bitcoin itu haram. Lalu saya dicerai, dikira ikut campur dengan mata pencahariannya. Apakah Bitcoin ini sejenis judi, Ustaz? Kalau disebut judi, memang saya dulu pernah punya pernyataan itu ya. Dan kemudian saya tanyakan ke Ustadz Irwandi, kalau beliau belum sampai pada tingkatan judi, tapi resiko ruginya sangat tinggi sehingga mukhatarahnya besar, untung-untungannya besar. Mukhatarah itu spekulasinya sangat besar. Meskipun beliau sendiri belum menyebut itu sebagai tingkatan judi. Dan ada sebagian masyayikh yang memberikan jawaban terkait kripto dan beliau sebut syabihun bil maisir, mirip seperti judi ya, mirip seperti judi. Dan ini di posisi mereka yang melarang menggunakan kripto sebagai instrumen investasi. 5 juta keluar, suami Anda dapat apa? Tidak mendapatkan apapun, cuman ada janji ini kalau nilainya naik nanti 5 juta bisa berubah jadi sekian juta. Kadang orang lihat aplikasi, awalnya para pemain itu kan pakai aplikasi game ya. Game dia dikasih modal oleh aplikasi, kemudian dia main di situ kok kayaknya kok gampang dapat untung. Ketika dia merasa kok gampang dapat untung, kayak pemain forex itu awalnya game dulu. Dia merasa ini main game kayak gini kok gampang banget. Berubahlah dia ke pakai duit. Berlawanan dengan bandar. Anda beli apa? Saya beli yen. Bandarnya dolar Singapura, yen lawan dolar Singapura. Siapa lawan siapa?
nanti satu menang satu kalah. Di saat yang satu menang, dia menang di atas kerugian yang lain. Untung ruginya seperti itu. Kalau ini terjadi, maka hakikatnya adalah taruhan. Ini naruh uang, meskipun kalahnya tidak sampai 100%. Sehingga misalnya dia pasang 10 juta, ya mungkin nanti dapat 10 juta 500 ribu. Yang ini 10 juta jadi 9 juta 500, hilang 500 ribu. Jadi kalau nggak sampai hilang total. Tapi kami sarankan kalau bisa dana suami tadi ditarik, silahkan ditarik. Jika mau bisnis, kembali lagi ya, lakukan untuk hal yang real. Hal real yang bisa Anda produksi, yang bisa Anda jual, atau Anda titipkan ke orang yang dia memiliki unit usaha real, bukan bermain di sektor seperti ini. Karena ini sangat jelas merusak keuangan masyarakat, dan kripto itu realnya ada 1, sekian triliun yang hilang. Karena mereka ketika investasi dinilai 800-an juta, sekarang cenderung turun kan. Dan fluktuasinya tergantung apa kata Elon Musk. Ya. Kalau dia lagi ngemut gitu kan, nanti gabung kripto naik kan. Jadi tergantung investornya. Kalau investornya pada hilang, turun. Itu penggemarnya kalau hilang semuanya, hilang nilai. Nggak ada nilainya. Karena di sini hanya masalah berapa banyak penggemarnya. Dia bernilai karena komunitasnya masih kuat. Begitu ditinggal komunitasnya, dia bisa hilang nilainya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Fadhal. Waalaikumsalam. Di masa Anda setelah dapat konsumen, Anda melemparkan ke marketing, bantu memasarkan. Anda karyawan di developernya, di pengolahnya. Jadi ini memang di luar tugas ya. Diperbolehkan ke perusahaan. Baik, insya Allah untuk jasa pemasaran, Ibnu Abbas membolehkan, Muhammad bin Sirin punya pernyataan yang membolehkan hal itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, la ba'sa ayyakula bi'hadha thawba famazada ala kadha wa kadha fawwalak. Tidak masalah orang mengatakan tolong jualkan barang ini, lebih dari nilai sekian, untungnya milik kamu. Au baini wa bainak, atau di antara kita berdua, kita bagi dua. Atau pakai komisi sekian persen, hukumnya diperbolehkan. Cuman yang perlu diwaspadai adalah kita ketika memasarkan sebuah produk tidak boleh memberikan rekomendasi sekalian untuk kreditnya melalui bank misalnya. Nah, biasanya marketing terbenturnya di situ. Tapi kalau Anda tidak tahu sama sekali bagaimana metode orang ini bayar, sehingga setelah Anda dapat konsumen, Anda lemparkan ke marketing, kemudian dilanjutkan oleh marketing, dan Anda sudah lepas tangan, maka insya Allah yang saya pahami, fee ketika mendapatkan konsumen itu berhak untuk Anda miliki. Wallahu a'lam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawakal mesti didasari dengan iman yang kuat, dan tawakal mesti percaya akan pertolongan dari Allah. Yang saya tanyakan, tawakal pada zaman Nabi yang tadi diceritakan sama Ustadz, kemudian tawakal pada zaman now, zaman milenial. Nah, apa bedanya zaman Nabi dengan tawakal yang pada saat ini zaman milenial terhadap suatu pilihan? Nah,
saya mohon dijabarkan pilihan, padahal ini pada musim pemilu. Pilihan yang seperti apa yang mestinya tawakal yang harus kita bangun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau milih nomor atau milih apa? Kalau milih nomor 5 ya. Oh, tawakal dulu. Baik. Kalau kita bertawakal kepada Allah terhadap pilihan ya, saya mau milih yang mana ini? Jika itu kaitannya dengan aktivitas pribadi kita, seperti misalnya mau berangkat, atau mau hajatan, atau mau safar, ini jadi atau tidak, kan biasanya kayak gitu. Contoh, nggih. Ada orang yang ngelamar putrine jenengan. Kemudian setelah ketemu dengan calon, lalu kita kan punya pertimbangan. Saat punya pertimbangan, itu masih bimbang antara iya dan tidak. Kan ngukurnya berapa persen iya, berapa persen tidak. Kadang kan tanya ke istri, tanya ke simbahnya, piye ono yang ini, paman-paman bibinya dimintai pertimbangan. Piye, akhirnya dari situ ukuran iya dan tidak, persentasenya bisa bertambah bisa berkurang. Sampai pada posisi misalnya iya, oke, diterima. Nah, saat Anda ngambil iya, lakukan istikharah. Sehingga ada masalah. Di sini ada masalah ya. Masalah itu memberikan pilihan. Masalah itu ngasih pilihan. Dalam pilihan itu ada dua misalnya, antara iya atau tidak. Sudah? Pilih dulu salah satu dulu. Jangan sholat istikharah dulu sebelum menentukan pilihan. Kita pilih iya. Baik, saya pilih ini. Berarti ini kan tidak berlaku. Selanjutnya ini istikharah. Ya Allah, minta petunjuk dari Allah melalui salat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa annaka 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Sebutkan urusannya. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusanku yang ini, yaitu saya memilih ini, khairun li, itu lebih baik bagiku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, untuk agamaku, kehidupanku, maupun hasil dari akhir kehidupanku. Fakturhu li, maka takdirkan untukku, mudahkan untukku, dan berkailah aku ketika mendapatkannya. Jadi setelah menentukan pilihan baru istikharah. Sudah? Nah, nanti dari istikharah ini Anda jalani mengalir. Dah, jalani aja apa adanya. Hasil istikharah adalah apa yang Allah takdirkan. Itu kata kuncinya. Hasil istikharah adalah apa? Adalah takdir. Yang terjadi itulah hasil istikharah. Nah, di hasil istikharah ini kan ada dua kemungkinan, antara berhasil atau gagal. Maka dalam posisi ketika berhasil, alhamdulillah, sesuai dengan yang apa kita harapkan. Ketika gagal, kita minta ganti. Kita minta ganti dari Allah yang lebih baik. Makanya di bagian akhir dari doa istikharah, di situ kan kita meminta, kalau ini tidak baik untukku, baik untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk kondisi akhir dari hayatku, fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira, palingkan aku darinya ya Allah, dan uqdur liyal khaira, takdirkan kepadaku yang lebih baik, summa ardini bihi, kemudian jadikan aku untuk bisa ridho kepadanya. Sehingga hasil dari istikharah di sini adalah apa yang ditakdirkan, ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Sesuai yang diinginkan maksudnya. Kalau yang sesuai, orang senang. Kalau yang tidak sesuai, di sini kita minta ganti.
yang lebih baik. Dan juga kita minta agar bisa ridho, biar tidak emosi. Wis tak arep-arep kok, aku kepingine kaya ngene kok dadine kaya ngono. Dia pengen A dikasih B, dia pengen B dikasih C, sehingga dia mengharapkan apa dikasih oleh Allah yang lain. Tapi ketika dia bisa ridho dengan takdir, dia tahu insya Allah pilihan Allah yang terbaik, dan Allah takdirkan ini untukku, semoga saya bisa menerima dengan baik. Jangan sampai suudzon kepada Allah atau punya prasangka dzannul jahiliyah, prasangka-prasangka jahiliyah di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Gitu. Ini diterapkan di pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Bisa ya. Sehingga misalnya Pak Ki bimbang milih yang dia. Nah, kita akan mempertimbangkan ya. Setelah dipertimbangkan, saya pilih nomor X. Misalnya. Setelah Anda pilih nomor X, sholat istikharah. Ya Allah, jika pilihanku ini baik dan benar, maka takdirkan untukku, dan seterusnya. Bisa jadi melalui doa jenengan, kalau emang betul pilihan itu bisa menang. Masya Allah. Duh. Ini kan nggak dengar ya kalau pemirsa ya. Saya kalau yang ngomong bahaya ini. Masalahnya online ini. Wallahu a'lam. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf mungkin di luar dari tema yang yakin dan tawakal ya. Tapi ini sempat ada ganjilan juga. Di satu tempat ada pengajian dari ibu-ibu, itu kan ada infak. Memang akad dari awalnya infak itu untuk sosial, Ustadz. Karena untuk bersosial sudah juga berjalan, juga untuk bantu di pengajian yang luar, untuk diinfakkan juga dibantu kepada masyarakat setempat. Tapi ini karena dana sudah begitu agak banyak, lalu ada rencana dari jamaah itu mengadakan untuk piknik atau ziarah, lalu dana itu digunakan untuk ziarah. Secara hukum itu bagaimana Ustadz? Itu cara hukumnya sah atau diperbolehkan dan atau tidak? Mungkin begitu Ustadz Almi, kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu infak dari jamaah ya. Infak dari jamaah. Kita punya kata kunci seperti ini, bahwa semua dana sosial, infak, donasi, kemudian apalagi sedekah dan seterusnya, disalurkan sesuai dengan peruntukannya, dan peruntukan itu disampaikan saat penggalangan dana. Sehingga misalnya dalam sebuah pengajian, pengurus pengajian menyampaikan bahwa dana ini untuk kegiatan sosial, sehingga orang yang nyumbang itu tahu duit yang saya setorkan ini tujuannya untuk sosial. Orang yang nyumbang tahu duit yang disetorkan untuk sosial. Nah, saat dia niatnya untuk itu, maka pengelola dana ini seharusnya menjaga amanah tersebut. Sehingga begini, niat donatur atau orang yang infak, orang yang nyumbang, itu adalah amanah bagi siapa? Pemegang dana sosial. Maka karena ini amanah, harus disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Maka ini disalurkan sesuai peruntukan. Kalau peruntukannya untuk sosial, ya dia gunakan sosial. Kalau tidak, ya berarti pada asalnya tidak boleh. Piknik itu sosial atau bukan? Piknik.
Hah? Piknik itu sosialita. Iya. Sosialita. Sehingga kalau ini digunakan untuk piknik, berarti ini di luar dari peruntukan. Ya, makanya seharusnya nggak dipakai untuk piknik. Kalau mau piknik terus dananya dari mana, Pak? Ya sing melu bayar gitu kan. Nanti iuran khusus. Ayo kita iuran untuk piknik, nilai biayanya sekian, totalnya nanti ada yang nomboi separuh ya. Mungkin Pak Ki mau ngasih separuh. Nah, yang separuhnya ditanggung oleh jamaah. Kemudian masing-masing iuran. Insya Allah itu lebih selamat. Sambut? Oh, monggo. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya nyambung Pak Ki tadi, Pak. Gini Pak, saya ada pengalaman begini Pak. Suatu saat saya pernah disuruh ngelamar Pak. Disuruh melamar. Melamar nikahan itu Pak. Oh, Masya Allah. Yang kedua? Gimana Pak? Untuk yang kedua atau gimana? Kalau nanti Ustadz Amit nyuruh saya yang kedua, saya sanggup Pak, insya Allah Pak. Nah, saya tanyakan sama yang belakang itu Pak. Kalau santri itu kalau poligami itu kelihatannya bagus, tapi kalau ustadz atau kiai itu nggak apa-apa loh Pak. Oh gitu. Baik, dilanjut. Saya teruskan Pak Bin. Suatu saat saya pernah suruh ngelamar, rombongan sudah bawa pasok tupon dan sebagainya itu. Nah, tapi sebelumnya saya sudah sholat dulu Pak, sholat hajat gitu Pak, untuk melamar itu. Nggak tahu ini hukumnya gimana. Terus suatu saat pas saya ketemu di sana itu kok hati saya mengatakan tidak Pak. Yakin saya, bismillah, saya ulang boleh tidak Pak. Akhirnya saya tidak melamar, saya hanya kenalan Pak. Saya kenalan, terus saya pulang Pak. Saya pulang, sama rombongan saya dimarahin Pak, sama yang orang tuanya suruh melamar saya dimarahin. Tapi kenapa kok saya yakin tidak mau melamar itu saya tidak tahu. Nah, terus saya menyelidiki keyakinan saya itu Pak. Kok saya di sana yakin kok tidak melamar, kenapa? Akhirnya saya nyuruh orang Pak, tak suruh nyelidiki si perempuan ini siapa gitu Pak. Kok saya tidak? Ternyata di kemudian hari diketahui kalau dia itu hostess Pak. Apa? Hostess. Hostess itu apa? Hostess itu wanita panggilan itu Pak. Oh. Itu. Nah, iya. Terus yang saya suruh nyelidiki itu, saya begitu tahu saya suruh ngomong sama orang tuanya Pak. Nah, keyakinan saya tidak itu petunjuk dari Allah atau insting Pak. Itu Pak yang saya tanyakan itu Pak. Dan tadi kan ada kan itu yakin, yakin tidak kan gitu. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, hidayah yang diberikan oleh Allah, hidayah ya, yang diberikan oleh Allah itu ada yang bentuknya wahyu, ada yang bentuknya ilham. Kalau wahyu, hidayah yang bentuknya wahyu, ini jadi panduan. Ini jadi panduan. Sehingga dia dijaga oleh Allah, tidak akan mengalami perubahan dan selalu steril, valid, sehingga bisa dipakai manusia sebagai panduan. Ada bentuk hidayah yang kedua adalah hidayah ilham. Ilham itu seperti ya tadi kondisi batin yang tiba-tiba saya kok jadi nggak nyaman ya, saya kok senang sekali ya. Akhirnya ada motivasi atau sifatnya penghalang. Di sini bisa bentuknya motivasi. Saya kok jadi semakin semangat ini, nah, itu motivasi. Tiba-tiba hatinya itu semakin semangat. Awalnya mungkin dia biasa saja. Begitu lihat kejadian, wah saya jadi semakin semangat. Saya itu Pak ketika mau ngelamar ragu ya Pak, maju mundur saya ragu. Ketika lihat sampai di rumahnya, saya semakin semangat Pak. Masya Allah, ternyata rumahnya mewah, mobilnya banyak, dan saya mau dikasih 5 Pak, misalnya ya. Ternyata ngimpi ya.
Sehingga dia makin ada motivasi, atau sebaliknya ada halangan. Ada halangan. Saya kok jadi nggak nyaman ya? Perasaan saya jadi nggak enak. Nah, itu contoh posisi hidayah itu diberikan oleh Allah kepada sebagian hamba dalam bentuk seperti ini. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan wahyu, tapi untuk selain Nabi. Contohnya yang dapat wahyu selain Nabi itu apa? Lebah. Wa auhayna ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan. Dan kami wahyukan kepada lebah untuk membuat sarang di pegunungan. Demikian pula wahyu yang diberikan oleh Allah kepada ibunya Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan aku wahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusui anaknya, menyusui Musa. Dalam posisi ketakutan, karena ini kalau ketahuan pasukan Fir'aun, dibunuh ini anak. Tapi Allah jaga ini anak karena dia calon nabi yang nanti akan membinasakan, mendakwai Fir'aun dan mengantarkan Fir'aun kepada kebinasaannya. Sehingga di situ Allah katakan wa auhayna ila ummi Musa. Ini ada di surat apa sih, Pak? Kita buka ya. Aku wahyukan kepada ibunya Musa. Ada di surat Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan aku wahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusui Musa. Padahal ibunya Musa nabi atau bukan? Bukan, tidak ada nabi perempuan. Maka sifatnya adalah Allah menenangkan kepada ibunya Musa, kamu susui. Muncul dalam batin. Bukan Allah bicara langsung. Karena nggak mungkin Allah bicara langsung kepada hambanya. Maka cara Allah memberikan ilham, bukan Allah datang kemudian ngomong ke hambanya, kamu seperti ini. Enggak. Tapi dalam hati. Yang disematkan oleh Allah dalam hati hamba. Sehingga bisa jadi Pak, petunjuk itu datang dalam bentuk kita jadi nggak pingin, kita jadi takut, kita jadi was-was, kita jadi nggak nyaman, akhirnya kita menghindar. Wallahu a'lam. Penjawab? Sudah. Karena sudah nggak betah lama-lama di sini, maka kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.